pantun rohani yuk bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini mengingatkan saya pada cerita-cerita orang tua zaman dulu. Cerita-cerita itu berkaitan dengan kebiasaan mereka membaca peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda tertentu yang berlangsung dalam keseharian hidup mereka. Salah satu contoh misalnya, orang tua bercerita bahwa jika pada siang hari ada kupu-kupu masuk di dalam rumah dan kupu-kupu itu hanya berputar-putar di sekitar ruang tamu atau kamar makan, maka orang tua zaman dulu membaca peristiwa itu bahwa akan ada orang yang datang untuk menagih utang. Tetapi sebaliknya, jika kupu-kupu itu masuk di dalam kamar, maka orang tua zaman dulu membacanya bahwa akan ada anggota keluarga yang datang berkunjung ke rumah. Tentu saudara-saudari yang terkasih, aneka peristiwa lain yang memperlihatkan bahwa orang-orang zaman dulu punya kesadaran dan kemampuan untuk membaca setiap peristiwa atau tanda-tanda tertentu yang berlangsung dalam keseharian hidup mereka. Kena hujan semua jadi berkarat. Yang tidak terkena hanyalah wajan. Bila awan naik di sebelah barat, kamu tahu bahwa akan turun hujan. Saudara dan saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Kebiasaan orang tua zaman dulu dalam membaca tanda-tanda tertentu bisa nyata, bisa juga tidak. Tetapi poin yang paling penting dari kebiasaan mereka dalam membaca peristiwa atau tanda-tanda tertentu adalah keyakinan mereka untuk mengantisipasi sesuatu hal yang akan terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan pewartaan Injil tentang bagaimana membaca tanda-tanda zaman. Pertama-tama, Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mendengarkan pengajarannya, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Melalui pernyataan ini, Yesus mengapresiasi kemampuan orang banyak itu untuk membaca dan mengartikan
tanda-tanda alam yang mereka lihat. Dengan kemampuan membaca dan mengartikan tanda-tanda itu, mereka dapat mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi. Tetapi di lain pihak, Yesus melihat bahwa meskipun orang banyak itu memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam yang mereka lihat, tetapi sama sekali mereka buta dalam membaca tanda-tanda zaman. Oleh karena itu, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Semua labanya ingin diraup, hingga tak lagi orang tertarik. Bila angin selatan sedang bertiup, kamu tahu hari akan panas terik. Saudara dan saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, membaca tanda-tanda alam sebagaimana Yesus mengapresiasi kemampuan para pendengarnya dalam bacaan Injil hari ini merupakan suatu hal yang baik. Tetapi untuk mengantisipasi masa depan yang dirindukan oleh manusia, tidak cukup manusia hanya membaca tanda-tanda alam, tetapi juga manusia harus punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman. Dalam konteks keselamatan, tanda-tanda zaman itu adalah situasi kehidupan di masa yang akan datang yang belum diketahui oleh manusia. Namun satu hal yang patut kita renungkan, bahwa gambaran tentang keselamatan yang dirindukan oleh manusia di masa yang akan datang sudah tampak saat ini melalui kehadiran Yesus sebagai tanda nyata di tengah-tengah manusia. Tak ada lagi yang mengagumi. Apa karena dia seorang petani? Kalian pandai menilai gelagat bumi? Kenapa tak bisa menilai zaman ini? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sebagai tanda keselamatan hidup kita di masa yang akan datang mengajak kita semua untuk membaca tanda-tanda zaman, agar kelak kita dapat menikmati kehidupan bersama dengan Dia dan para kudusnya di dalam kerajaan Allah. Namun bagaimana kita dapat membaca tanda-tanda zaman itu? Saudara-saudari terkasih, tanda-tanda zaman hanya bisa kita baca dalam terang Roh Kudus, sebab Roh Kudus akan menerangi, membimbing dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran tentang Yesus. Agar kita mampu membaca tanda-tanda zaman dalam terang Roh Kudus, maka dibutuhkan pertobatan dari kita. Bertobat berarti meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah dan berusaha untuk menjadikan hidup kita selalu berada dalam terang Roh Kudus secara terus-menerus. Oleh karena itu, semoga Roh Kudus memampukan kita
untuk membaca tanda-tanda zaman, agar kita dapat mengenal dan memahami setiap kehendak Allah dalam hidup dan diri kita sehari-hari. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Semoga kita bisa lebih bijaksana sambil tetap bertekun berdoa rosario. Salam seroja, berkah dalam. Terima kasih. Dadah.